Højlund alot, Manchester United kejar striker timnas Prancis ini. Menurut kabar yang beredar, MU saat ini fokus untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Namun setan merah sejauh ini masih kesulitan mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk transfer sang striker. The Athletic melaporkan bahwa MU mulai menyiapkan rencana cadangan jika gagal merekrut Højlund. Mereka dikabarkan akan fokus untuk mendatangkan Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama tertarik pada Muani. Erik ten Hag mulai tertarik pada sang striker setelah ia bermain dengan apik di Piala Dunia 2022 kemarin. Selain itu gaya bermainnya juga dinilai sesuai dengan gaya bermain Ten Hag. Itulah mengapa Ten Hag menjadikan Muani sebagai alternatif jika mereka gagal mengamankan jasa Højlund di musim panas ini. Wakil Presiden Galatasaray terbang ke Inggris, demi tuntaskan transfer Fred. The Mirror melaporkan bahwa Galatasaray benar-benar serius untuk mendapatkan jasa Fred. Mereka dilaporkan akan mencoba menuntaskan transfer sang gelandang dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Galatasaray sebenarnya sudah mengajukan tawaran perdana untuk jasa Fred. Mereka dikabarkan menawarkan bayaran sekitar 5 juta euro untuk jasa sang gelandang. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah dari pihak MU. MU dikabarkan meminta minimal 20 juta pounds untuk jasa sang gelandang. Jadi tawaran Galatasaray itu terlalu rendah. Wakil Presiden Galatasaray, Erden Timur dilaporkan sudah terbang ke Inggris. Ia dijadwalkan akan bertemu dengan manajemen MU dalam waktu dekat ini. Mereka akan membahas transfer Fred, dan pihak Galatasaray optimistis bisa mencapai kompromi dengan MU terkait sang gelandang. Tidak mau pindah, Ferran Torres tegaskan janji setia dengan Barcelona. Blaugrana dilaporkan sangat ingin mencari cara untuk melepas mantan bintang Manchester City tersebut musim panas ini dalam upaya untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Baik Arsenal dan Aston Villa telah dikaitkan dan Barcelona juga bersedia membiarkan Torres pergi dengan status pinjaman. Meski ia masih memiliki kontrak hingga Juni tahun 2027 di Camp Nou. Namun, pemain berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa ia tidak sedang memikirkan jalan keluar dan ingin berjuang untuk mendapatkan tempat di Barcelona. Nama-nama yang ada dalam daftar transfer Barca ditempatkan oleh para jurnalis. Ujar Torres, "Saya memiliki kontrak di sini. Saya akan bertahan. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan tentang saya. Saya akan bekerja seperti orang lain." Butuh kedalaman skuad, Inter Milan mulai lirik Daichi Kamada. Agen Kamada telah menghubungi pihak Nerazzurri dan merasa yakin bahwa mereka ingin memperkuat lini tengah mereka setelah kepergian Marcelo Brozovic dan Roberto Gagliardini pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun ini baru saja berstatus sebagai pemain bebas agen setelah kontraknya dengan Eintracht Frankfurt berakhir pada akhir Juni lalu. Kamada ingin menjajal peruntungan baru di luar Liga Jerman. Dia awalnya hampir bergabung dengan AC Milan, namun fokus mereka beralih ke perekrutan Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek. Membuat masa depan Kamada tidak menentu. Nerazzurri akan menjadi tempat yang tepat baginya untuk mengembangkan permainannya, dan ia dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ambisi mereka. Tanpa Kylian Mbappe, Real Madrid sudah lengkap. Madrid belum menunjukkan tanda-tanda akan mendatangkan pemain baru lagi. Selain dikaitkan dengan Mbappe, penyerang Paris Saint-Germain itu santer dikabarkan akan merapat ke Santiago Bernabeu. Namun, kepindahan tersebut tidak ada yang tahu. Apakah akan terjadi saat ini atau justru menunggu sampai musim panas 2024 nanti? Ketertarikan itu belum padam setahun setelahnya. Mbappe kembali dikaitkan dengan Madrid seiring dengan hengkangnya Karim Benzema. Kendati begitu, Ancelotti memastikan bahwa skuadnya tidak ada masalah sekalipun Mbappe tidak bergabung. "Skuad saya baik-baik saja," katanya dilansir dari ESPN. Transfer Fabinho dari Liverpool ke Al Ittihad segera rampung. Tak ada yang mengira Fabinho akan cabut mengikuti James Milner, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Namun kemudian ada kabar bahwa ia diminati oleh Al Ittihad, dan ternyata, Fabinho tertarik untuk bermain di Arab Saudi. Liverpool pun secara mengejutkan juga bersedia melepas pemain Brasil tersebut. Liverpool kemudian disebut sudah menerima tawaran dari pihak Al Ittihad. Ia disebut bakal dilepas dengan harga sekitar 40 juta pounds. Fabinho juga dilaporkan sudah menuntaskan negosiasi personal dengan pihak Al Ittihad, dan karena ia akan segera pergi dari Anfield, maka Fabinho tak disertakan dalam sesi latihan pramusim Liverpool. Resmi, Al Ahly umumkan perekrutan Riyad Mahrez.
Mahrez telah menyampaikan salam perpisahan kepada Manchester City setelah diumumkan sebagai rekrutan terbaru Al Ahly. Manajemen klub Pro League Arab Saudi secara resmi mengumumkan perekrutan Riyad Mahrez hari ini, sehingga mengakhiri kebersamaan pemain berpaspor Aljazair itu dengan Manchester City. Kedua belah pihak sebelumnya sudah mencapai kesepakatan senilai 30 juta pound untuk sang winger. Mahrez pun akan bermain bersama ex-Liverpool, Roberto Firmino. Rumor Mahrez mengikuti jejak sejumlah pemain di Eropa untuk bermain di Arab Saudi sudah muncul sejak awal Juni lalu. Pengumuman perekrutan Mahrez itu disampaikan Al Ahly melalui akun media sosial mereka. Lautaro masih betah di Inter, tolak gaji 10 kali lipat dari Arab. Sebuah klub Arab yang tak disebutkan namanya mengajukan tawaran selangit untuk Lautaro. Klub tersebut siap menggaji Lautaro 60 juta euro per musim, atau 10 kali lipat dari bayarannya di Inter, dengan kontrak 4 tahun. Tawaran tersebut diakui Lautaro memang begitu besar. Namun, pemain Argentina itu tidak punya niat untuk pergi dari Inter. Apalagi Lautaro kini adalah kapten Inter Milan. Lautaro sendiri masih terikat kontrak dengan Nerazzurri sampai 2026. Benar ada tawaran besar, tapi saya bahagia di Inter dan di kota Milan. Saya tidak punya alasan untuk pindah dan keluarga saya berpikir seperti saya, ujar Lautaro seperti dilansir Marca. Cedera ACL, David Silva resmi umumkan pensiun dari sepak bola. David Silva akhirnya harus membuat salah satu keputusan berat dalam karir profesionalnya. Keputusan tersebut dilatar belakangi oleh kondisi David Silva pada periode pramusim bersama Real Sociedad. Gelandang berusia 37 tahun tersebut menderita cedera ACL. Real Sociedad harus kehilangan gelandang yang baru ia datangkan pada awal musim 2020-2021. Saya merasa sedih hari ini karena harus mengucapkan selamat tinggal untuk hal yang saya dedikasikan sepanjang hidup, kata Silva seperti dilansir dari akun Twitter miliknya. Hari ini saya harus berpamitan dengan rekan setim yang terasa seperti keluarga, ucap Silva menambahkan.